Fa'in aradtat taubatan, jika kamu ingin selalu bertaubat kepada Allah, fayambaghi laka alla takhlu minat tafakkuri tiwala umrika. Kalau kamu kepingin menjadi orang yang selalu berupaya taubat, ya jangan lupa sepanjang hidupmu kamu berpikir tafakur. Di hidup itu harus selalu direnungkan, ditafakuri. Fatafakar fima shona'ta, minimal pikir apa yang kamu perbuat fi naharika, ketika kamu seharian. Mulai dari pagi sampai sore itu dievaluasi. Tadi apa saja yang kita lakukan. Jadi tafakkar fima shona'ta fi naharika wa in wajadta ta'atan. Kalau ternyata kita dapatkan dalam seharian tadi kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan taat kepada Allah, fashkurillah, maka syukuri, karena itu bagian dari anugerah dan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Itu orang yang ahli taat itu, kalau bisa melakukan hal-hal yang baik, itu berarti sebuah kenikmatan. Artinya orang biasa ibadah terus bisa melakukan kebaikan itu lebih bahagia daripada mendapatkan uang. Sore-sore nganggur, saya tadi apa saja yang saya lakukan. Terus kita runtun, alhamdulillah, ternyata senang harian tadi tidak melakukan maksiat. Itu menjadi kebahagiaan sendiri. Maka patut disyukuri, karena itu bagian dari nikmat Allah. Tapi wa in wajadta maksiatan, jika kamu menemukan perilaku yang tidak baik, melakukan pelanggaran atau kemaksiatan, fawabbih nafsaka ala dzalika, maka tegur hatimu, ingatkan dirimu, wastaghfirillah, dan segera istighfarlah kepada Allah. Merasa ada yang salah seharian tadi, kita istighfar. Wa tubi ilaihi, dan bertaubatlah, fa innahu la majlisa ma'allahi anfa'u laka min majlisin tuwabbihu fihi nafsaka. Bertaubatlah, karena tidak ada majelis bersama Allah yang lebih bermanfaat untuk kamu dibanding majelis. Majelis itu maknanya suatu tempat atau waktu atau suasana di mana kamu bisa mengingatkan dirimu sendiri. Tapi wala tuwabbiha wa anta dhahikun farahun. Jangan kemudian ketika mengingatkan dirinya itu sambil tertawa, tidak ada penyesalan. Itu namanya taubat. Melakukan kesalahan terus menyalahkan dirinya sendiri, tapi merasa menyesal. Istilahnya Syekh Ibnu Athaillah, la tuwabbihha wa anta dhahikun farah. Jangan merasa salah tapi keringas-keringis, gak ada beban. Bal wabbihha wa anta mujiddun shadiqun mudhirun lil abusati hazinul qalbi mungkasirun dalilun. Jadi yang namanya orang menyesal itu ya serius, kelihatan susah, merasa hina, itu yang namanya
menyesal, tobat. Bukan hanya istighfar tapi dianggap enteng. Fa in fa'alta dzalika, kalau kamu bisa melakukan itu, abdalakallahu bil huzni farahan. Kesedihan-kesedihan yang kamu rasakan itu akan diganti Allah dengan kebahagiaan. Jadi kalau orang merasa salah terus menyadari dirinya, menyesal betul-betul, kemudian istighfar kepada Allah itu sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan ganti. Kesedihan-kesedihan yang dirasakan itu akan diganti Allah dengan kebahagiaan. Maka orang-orang yang baik itu semakin tua semakin bisa memperbaiki diri, semakin bisa merasakan kesalahan-kesalahan. Itu yang dirasakan akan semakin indah. Karena kebahagiaan orang yang dalam proses merasa mau berangkat kepada Allah, itu yang dipikir hanya kebahagiaan batin. Walaupun dulunya misalnya jadi orang yang tidak karu-karuan, istilah orang Jawa itu belunak, tapi semakin lama diperbaiki, itu semakin tua akan semakin merasa bahagia. Kesedihan-kesedihan yang sudah lewat itu akan diganti Allah dengan kebahagiaan atau kesenangan. Wa bidzul izzan, status yang rendah akan diangkat oleh Allah. Wa bidzul mati nurun, pikiran yang gelap itu akan diberi nur oleh Allah. Wa bil hijabi kasfan, hal-hal yang tertutup itu akan dibuka oleh Allah. Maka orang baik itu kadang-kadang semakin tua itu kalau memperbaiki dirinya serius, itu ada perubahan-perubahan yang tidak terasa, tapi orang melihat itu berubah. Punya ketajaman berpikir, jernih dalam melihat persoalan, karena memang sudah mulai dibuka oleh Allah. Jadi tidak bisa menjernihkan hati itu kemudian tidak ada upaya untuk minta ampun kepada Allah, tidak ada upaya untuk mengingatkan dirinya supaya menjadi lebih baik. Itu kalau dilakukan sungguh-sungguh, ya Allah akan memberikan hal-hal yang mungkin kita tidak pernah tahu.